Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rida dan Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 kelas C dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mereview materi pertemuan 1 sampai 6. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gita Khalifah Aprilia dengan NPM akhirat 009, kemudian Lailatul Saro dengan NPM akhirat 014, kemudian Muhammad Nur Maftu Ihsan dengan NPM akhirat 037, kemudian dengan saya sendiri Amelia Cynthia Devi dengan NPM akhirat 091. Kali ini kelompok kami akan membahas 6 materi. Yang pertama ada konsep dasar audit, yang kedua profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik, yang ketiga jenis-jenis audit dan laporannya, yang keempat tujuan dan tanggung jawab audit, yang kelima risiko audit, dan yang terakhir risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar audit. Auditing adalah jasa yang diberikan auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang disajikan dari pihak klien. Kegiatan audit bertujuan untuk memeriksa apakah ada salah saji material atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Di sini ada perbedaan antara auditing dengan accounting. Auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Sedangkan accounting yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Auditing itu memiliki siklus kebalikan dari akuntansi, yaitu laporan keuangan, buku besar, transaksi. Sedangkan accounting yaitu meliputi transaksi, jurnal, buku besar, kemudian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen secara implisit maupun eksplisit yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen mempunyai hubungan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Maka auditor harus memahami asersi manajemen agar dapat melaksanakan audit dengan baik. Kemudian asersi manajemen itu digolongkan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, kemudian yang keempat penilaian dan alokasi, yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis auditor. Yang pertama auditor eksternal. Auditor eksternal adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntan publik atau KAP yang statusnya di luar dari struktur perusahaan yang diaudit. Umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan atas finansial audit. Kemudian yang kedua auditor internal. Auditor internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan dengan melakukan pendekatan yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Yang ketiga yaitu auditor pajak. Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak pada perusahaan klien, seperti ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang terakhir yaitu auditor pemerintah. Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu profesi akuntan publik dan juga kantor akuntan publik. Di poin pertama yaitu pengertian akuntan publik. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 KMK 017 tahun 1997 bab 1 pasal 1 poin A menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik yaitu seseorang yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akuntan publik merupakan seorang akuntan yang telah menempuh dan lulus ujian sertifikasi akuntan publik, memenuhi persyaratan profesional untuk menjadi akuntan publik, dan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.
Profesi akuntan publik ini menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non asuransi. Baik, di poin yang kedua yaitu kewajiban akuntan publik, yaitu yang pertama berhimpun dalam asosiasi profesi akuntan publik yang sudah ditetapkan oleh menteri. Yang kedua, bertempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP yang dimaksud. Yang ketiga yaitu mendirikan atau menjadi rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin AP yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP. Selanjutnya yaitu kewajibannya itu melaporkan secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak menjadi rekan pada KAP. Selanjutnya itu dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Undang-undang yang mengatur tentang akuntan publik yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Undang-undang ini itu mengatur akuntan publik dalam berbagai aspek, diantaranya lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan KAP, hak kewajiban dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, kerjasama antar kantor akuntan publik dan juga kerjasama antara KAP dan juga kantor akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik, komite profesi akuntan publik, pembinaan dan pengawasan oleh menteri, sanksi administratif serta ketentuan pidana. Dampak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini, ada beberapa pasal yang dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Yaitu yang pertama sanksi pidana bagi akuntan publik, yang kedua perizinan akuntan publik asing, yang ketiga yaitu persyaratan akuntan publik. Baik, ke poin selanjutnya yaitu jenis-jenis dari profesi akuntan. Yang pertama, akuntan publik. Tugas utamanya itu dari akuntan publik memeriksa atau melakukan audit serta memberikan jasa perpajakan dan konsultasi manajemen. Profesi yang kedua yaitu akuntan internal. Tugasnya itu menyusun laporan seperti mengelola sistem akuntansi, membuat laporan keuangan, menyusun anggaran perusahaan, dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Contohnya itu akuntan yang bekerja di BPKP dan BPK. Yang keempat yaitu akuntan pendidik, seperti yang bekerja di bidang pendidikan seperti guru, dosen, serta akuntan yang melakukan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu akuntansi. Akuntan yang kelima yaitu akuntan forensik, bekerja untuk menangani bidang investigasi dan kriminologi, terutama untuk menemukan bukti otentik atau mengungkap kecurangan yang ada. Baik, ke poin selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP di Indonesia. SPAP adalah standar yang mengatur tanggung jawab kualitas dan etika akuntan publik dalam melaksanakan jasa audit, atestasi, akuntansi, review, konsultasi, dan juga pengendalian mutu. Standar teknisnya itu ada 5, yaitu standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan juga yang terakhir standar pengendalian mutu. Poin yang selanjutnya yaitu kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ini adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Sejarah singkat saja yaitu profesi akuntan di Indonesia pada saat itu tuh didominasi oleh individu yang bekerja secara independen. Lalu seiring dengan meningkatnya permintaan akan jasa akuntansi yang lebih terstruktur, muncullah konsep kantor akuntan publik atau yang disebut KAP. Nah, KAP di Indonesia ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Akuntan Publik di tahun 1972. Adapun beberapa tugas dan juga kewajiban dari kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan dan audit atas laporan keuangan klien. Yang kedua yaitu membantu klien dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu memberikan layanan konsultasi pajak kepada klien. Yang keempat, KAP atau kantor akuntan publik harus mematuhi semua peraturan dengan standar etika yang berlaku dalam praktek akuntansi. Ada beberapa kantor akuntan publik yang di Surabaya, seperti contoh kantor akuntan publik Joko Sidik dan Indra, ada kantor akuntan publik Indra Semijono dan rekan,
ada kantor akuntan publik Richard Risambesi dan rekan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada materi pertemuan ketiga, yaitu jenis-jenis audit dan juga laporannya. Oke, yang pertama kita adalah membahas jenis-jenis audit. Dalam audit sendiri tentunya ada beberapa kategori yang membedakannya. Tentunya dalam perbedaan kategori ini, dalam perbedaan jenis audit ini, pasti ruang lingkupnya juga pasti akan berbeda. Lalu ada 4 jenis di dalam audit itu sendiri. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan itu adalah suatu proses yang kegiatannya itu memang tujuannya adalah untuk memeriksa apakah laporan keuangan itu memang disajikan dengan benar dan juga wajar sesuai dengan kriteria yang berlaku atau sesuai dengan PSAK. Itu adalah jenis audit laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah audit operasional, yaitu suatu audit yang memang bergerak yang tujuannya untuk memeriksa mengenai apakah kegiatan dalam perusahaan itu sudah terbukti atau sudah sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Itu adalah audit operasional. Yang ketiga adalah audit kepatuhan. Itu suatu proses pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk memeriksa apakah suatu perusahaan itu memang sudah mengikuti undang-undang yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Lalu ada audit dengan tujuan tertentu, yaitu suatu audit yang memang ditujukan untuk meyakini bahwa pelaksanaan kegiatan, program, ataupun hal yang lain tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan juga audit operasional. Selanjutnya ada tahapan di dalam proses audit, yaitu ada 4 tahapan di dalam proses audit. Yang pertama adalah perikatan audit. Dalam perikatan audit ini itu adalah antara kesepakatan di antara pihak auditor dan juga perusahaan, yang mana perusahaan itu biasanya diwakili oleh manajemen. Jadi sebelum melakukan audit, proses audit, pertama-tama itu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ini. Lalu yang kedua adalah perencanaan. Itu setelah melakukan kesepakatan, auditor itu melakukan kegiatan seperti melakukan riset dalam perusahaan supaya untuk memahami bagaimana bisnis dan juga industri dari klien. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan audit. Jadi setelah auditor itu melakukan perencanaan, setelah melakukan investigasi di dalam perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis dari suatu perusahaan klien, maka mereka melakukan pelaksanaan audit. Yaitu dalam tahap ini, auditor itu melakukan uji pengendalian dan uji substantif dengan mempelajari data dan juga informasi dari suatu klien. Terus yang terakhir adalah pelaporan audit. Dalam pelaporan audit ini, laporannya nanti adalah terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit, serta rekomendasi yang memang harus diberikan jika memang ada suatu kekurangan. Jadi dalam laporan audit ini nanti adalah merupakan hasil terakhir dalam melakukan proses audit ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah membahas tentang opini audit keuangan. Opini sendiri itu adalah suatu pendapat, keyakinan ataupun pikiran seseorang terhadap suatu hal. Sedangkan audit keuangan yaitu suatu proses pemeriksaan dari suatu laporan keuangan, apakah wajar atau tidak wajar. Jadi ketika digabung, opini audit keuangan itu apa sih? Jadi opini audit keuangan itu adalah suatu kesimpulan ataupun pendapat yang diberikan oleh auditor independen mengenai suatu kewajaran dari laporan keuangan yang sudah disajikan. Nah, opini yang dilakukan auditor terhadap laporan keuangan ini tentunya dilandaskan pada pemeriksaan yang sudah dilakukan auditor terhadap bukti-bukti yang memang mendukung dari suatu laporan keuangan tersebut. Tentunya di dalam opini audit keuangan ada beberapa jenis kategori. Yang pertama kita akan membahas mengenai opini wajar tanpa pengecualian standar. Tanpa pengecualian standar tentunya berarti opini audit ini akan diterbitkan ketika memenuhi beberapa kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan memang disajikan secara wajar. Yang kedua, bukti auditnya memang sudah cukup memadai dan juga semuanya sudah terkumpul. Yang ketiga, laporan keuangan yang sudah disajikan itu memang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku atau PSAK-nya. Dan terakhir, itu memang tidak ada situasi yang membuat auditor itu merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan. Di dalam opini wajar tanpa pengecualian standar ini bisa dikatakan bahwa kebenarannya itu memang 100%. Lalu ada yang kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jadi di dalam opini ini adalah suatu audit itu memang yang lengkap, itu memang sudah dilakukan dengan hasil yang memuaskan dan juga laporan keuangan itu memang sudah disajikan dengan wajar. Tetapi auditor itu meyakinkan dirinya bahwa memang penting dan juga wajib untuk memberikan informasi tambahan. Atau bisa dikatakan bahwa opini ini, dalam kategori ini opininya hanya kebenarannya itu sekitar 95%. Selanjutnya adalah opini wajar dengan pengecualian. Auditor itu memberikan kesimpulannya, memberikan pendapatnya bahwa laporan keuangan yang sudah disajikan itu memang sudah wajar.
Tetapi ada batasan dalam auditor yang mana secara material ataupun standar akuntansi yang memang belum diikuti atau tidak dijalankan ketika menyiapkan suatu laporan keuangan. Jadi dalam kategori opini ini itu sekitar kebenarannya sekitar di bawah 95% atau sekitar 80%. Lalu ada opini tidak wajar. Di dalam opini tidak wajar ini, auditor itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang sudah disajikan itu tidak secara wajar. Terus sehingga auditor itu memang tidak bisa memberikan pendapatnya bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar. Nah, range kebenarannya itu sekitar di bawah 55%. Terus ada yang terakhir adalah tidak menyatakan pendapat. Jadi auditor itu sama sekali tidak memberikan suatu pendapatnya atau tidak menyimpulkan sama sekali karena mereka tidak bisa melakukan proses audit atau mungkin sangat di luar kendali. Tidak ada bukti-bukti yang mendukung sama sekali untuk melakukan proses audit. Range kebenarannya itu sekitar 0%. Terima kasih. Lalu selanjutnya adalah contoh laporan audit wajar tanpa pengecualian standar. Di dalam contoh laporan ini bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah judulnya, itulah judul dari seorang akuntan publiknya atau auditornya. Terus yang selanjutnya adalah tentang laporan auditor independen. Jadi laporan ini ditujukan untuk siapa sih gitu. Dan menyatakan bahwa di dalam laporan auditor independen ini sudah dikatakan bahwa auditor itu sudah melakukan proses audit. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab manajemen terkait laporan keuangan. Di dalam tanggung jawab manajemen ini disajikan bahwa manajemen itu memang bertanggung jawab secara penuh atas suatu penyusunannya dari laporan keuangan yang sudah disajikan. Gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab dari auditor. Di dalam tanggung jawab auditor ini, auditor itu memang bertanggung jawab secara penuh bahwa mereka itu menyatakan pendapatnya, menyimpulkan dari laporan keuangan yang disajikan itu memang wajar atau tidak wajarnya, itu tergantung dari bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Dan auditor itu memang bertanggung jawab atas pendapat yang sudah mereka keluarkan gitu. Dan pendapat yang mereka keluarkan tentunya didasarkan pada standar-standar yang berlaku. Gitu. Terus ada juga yang pendapat. Jadi di pendapat ini, berarti auditor itu memberikan pendapatnya tentang laporan keuangan yang disajikan itu apakah wajar atau tidak wajar. Atau mungkin ada informasi tambahan di dalam pendapat auditor ini. Terima kasih. Tentunya dan terakhirnya adalah dari tanggal diterbitkannya itu berapa dan dari KAP mana. Pada materi selanjutnya, materi pertemuan 4, kita akan membahas tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Materi pertama yaitu tujuan pelaksanaan audit. Nah, tujuan pelaksanaan audit ini untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu entitas merupakan representasi yang wajar dan akurat dari kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Kedua, menilai kepatuhan. Audit juga dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ketiga, mendeteksi kecurangan. Salah satu tujuan utama audit adalah mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, memberikan keyakinan. Audit memberikan keyakinan kepada pihak terkait. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan. Selain audit juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau saran kepada manajemen entitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Tanggung jawab manajemen sendiri ada 4, yaitu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan wajar. Kedua, menjalankan dan memelihara sistem kontrol internal yang efektif untuk memastikan keandalan proses pelaporan keuangan. Yang ketiga, menyediakan akses yang memadai kepada auditor dan memberikan semua informasi yang relevan terkait audit. Yang keempat, bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pelaporan keuangan. Nah, tanggung jawab auditor sendiri memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material dan melaporkan tentang laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor terhadap penyajian material. Salah saji material merupakan besarnya salah saji dalam laporan keuangan baik secara individu maupun kolektif dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, salah saji keuangan sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama kesalahan tidak disengaja, yang kedua kecurangan tindakan yang disengaja. Nah, kecurangan dibagi menjadi 2. Yang pertama penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Nah, tanggung jawab auditor atas hubungan dan transaksi pihak
pihak terkait. Auditor harus mampu mendeteksi salah satu yang melibatkan pihak relasi. Lalu tanggung jawab auditor terhadap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Auditor harus memperhatikan kerangka hukum serta peraturan yang berlaku dan relevan bagi klien. Lalu auditor juga harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi going concern. Selanjutnya yaitu prinsip etika profesi. Yang pertama, integritas. Auditor harus menjaga kejujuran, kewajaran dalam semua aspek pekerjaannya. Yang kedua, kompetensi. Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup dalam melakukan audit. Yang ketiga yaitu objektivitas. Auditor harus mempertahankan sikap yang bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membuat penilaian independen. Yang terakhir, kerahasiaan. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Asesi manajemen. Di sini asesi manajemen ada 5. Yang pertama yaitu asesi keterjadian dan keberadaan, yaitu menilai peristiwa. Yang kedua, asesi penilaian dan pengukuran, mengukur bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, asesi hak dan kewajiban, mengetahui siapa yang berhak dan berkewajiban. Yang keempat, asesi kelengkapan. Dalam transaksi harus ada bukti yang mendukung. Yang kelima, asesi penyajian dan pengungkapan. Nah, setelah semuanya dilakukan, maka harus disajikan. Baik, kemudian materi pertemuan 5 mengenai risiko audit. Baik, kita masuk yang pertama yaitu mengenai definisi risiko audit. Risiko audit merupakan risiko bahwa auditor mungkin tanpa sepengetahuannya gagal untuk memodifikasi secara benar pendapatnya atas laporan keuangan dengan salah saji material. Kemudian ada jenis-jenis risiko audit, ada 3. Yang pertama, risiko bawaan, merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Kemudian yang kedua ada risiko pengendalian, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Kemudian yang terakhir yaitu risiko deteksi, merupakan risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar unsur risiko audit. Jadi, risiko deteksi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, sehingga dapat dikatakan semakin besar risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi. Begitupun sebaliknya. Di sini terdapat perhitungan. Yang pertama, AR sama dengan IR kali CR kali DR. Yang kedua ada DR sama dengan AR dibagi IR kali CR. Yang ketiga ada IR sama dengan AR dibagi CR kali DR. Kemudian ada CR sama dengan AR dibagi IR kali DR. Nah, untuk keterangannya, AR itu risiko audit, kemudian IR yaitu risiko bawaan, CR sama dengan risiko pengendalian, kemudian DR yaitu risiko deteksi. Selanjutnya kita bahas mengenai hubungan risiko, materialitas, dan bukti audit. Kita bisa lihat bahwa jika auditor itu memang mempertahankan risiko audit konstan dan juga tingkat materialitas dikurangi, maka auditor itu memang harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Terus, ketika auditor itu mempertahankan tingkat materialitas konstan dan juga mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko auditnya akan menjadi meningkat. Dan terakhir, jika auditor itu memang menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor itu bisa menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, mereka harus menambah tingkat materialitasnya, sementara mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Atau yang kedua, menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, tetapi tingkat materialitasnya itu tetap dipertahankan atau tetap biasa saja. Dan yang terakhir adalah atau menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan, dan tingkat materialitasnya itu memang secara bersama-sama. Gitu. Lalu ada juga dari strategi awal audit. Di dalam strategi audit itu bisa kita jelaskan, terus kita definisikan bahwa suatu proses penyusunan atau arahan ataupun pedoman ataupun petunjuk bagi audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas
kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Nah, ketika memilih alternatif strategi audit tersebut, auditor tuh harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, plan assess level of control risk, yang kedua, luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian internal yang dihimpun, yang ketiga, test of control yang dilaksanakan dalam menentukan risiko pengendalian atau control risk, dan terakhir, yaitu harus mempertimbangkan plan assessed level of substantive test yang dilaksanakan auditor untuk mengurangi risiko audit pada tingkat serendah mungkin. Dan yang terakhir ada jenis dalam strategi audit. Yang pertama kita membahas mengenai primarily substantive approach. Dalam strategi ini, itu auditor itu lebih utamakan pengujian substantif dibanding pengujian pengendalian atau control risk. Auditor relatif itu lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal dari suatu klien. Terus yang kedua adalah strategi lower control risk approach. Di dalam strategi ini, auditor itu meletakkan kepercayaan moderate atau tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian internal, sehingga audit itu hanya sedikit melaksanakan pengujian substantif. Di dalam gambar yang tertera, kita bisa membandingkan atau compare antara dua strategi ini. Yang pertama kita comparekan asersi atau pernyataan dari risiko kontrol. Jika menggunakan strategi primarily substantive approach, itu akan asersinya tingkat menengah sampai ke maksimum. Tetapi jika kita menggunakan strategi lower control risk, maka tingkatnya adalah tingkat moderate sampai rendah. Terus jika kita compare di antara keluasan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendali internal, strategi yang pertama primarily itu akan lebih sedikit dan untuk lower control risk itu akan keluasan prosedurnya akan lebih luas. Dan yang ketiga ada pengujian dari kontrol, primarily itu lebih sedikit dan lower control itu luas. Dan yang terakhir adalah pengujian substantifnya, primarily itu lebih luas, lower control itu terbatas. Materi yang terakhir yaitu materi pertemuan 6, risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Jenis-jenis kecurangan. Nah, jenis-jenis kecurangan ini ada dua. Yang pertama, kecurangan atau usaha. Nah, jenis kecurangan ini melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan oleh karyawan atau pihak lain. Yang kedua yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Merupakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan tujuan menyesatkan pemegang saham, investor, atau pihak lain. Selanjutnya yaitu triangle fraud. Nah, triangle fraud ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama, opportunities. Ini adalah pihak yang merencanakan dan melaksanakan kecurangan. Yang kedua, pressure. Nah, pressure ini tekanan yang merupakan motivasi atau dorongan yang mendorong pelaku kecurangan untuk bertindak. Yang ketiga yaitu rationalization. Nah, rasionalisasi adalah cara bagi pelaku kecurangan untuk membenarkan perilaku mereka. Selanjutnya yaitu penilaian risiko kecurangan. Di sini ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, diskusi dengan anggota tim audit mengenai risiko salah satu material akibat kecurangan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain mengenai proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi hubungan yang tidak biasa dan tidak terduga yang terindikasi saat melakukan prosedur peninjauan analisis. Yang keempat yaitu mengevaluasi risiko penipuan, pendapatan, dan pengabaian manajemen dan memahami akhir periode. Lalu tata kelola perusahaan dalam mengurangi kecurangan. Nah, dapat dilakukan dengan melakukan hal positif di area tata kelola perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai, mengidentifikasi dan mengukur risiko penipuan, mengurangi risiko penipuan, memantau program dan pengendalian pencegahan penipuan. Poin yang selanjutnya yaitu merespon risiko kecurangan. Apabila risiko salah saji yang material akibat kecurangan sudah teridentifikasi, pertama auditor harus membahas temuan tersebut dengan manajemen dan minta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang ada yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji tersebut.
Nah, respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Nah, pelaku kecurangan itu seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilakukan. Standar auditing mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam merancang audit. Yang respon kedua yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Prosedur audit yang tepat yang dilakukan untuk menangani risiko kecurangan tertentu tergantung pada akun yang diaudit dan jenis risiko kecurangan yang diidentifikasi. Yang respon yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Prosedur audit yang tepat yang dilakukan untuk menangani risiko kecurangan tertentu tergantung pada akun yang diaudit dan jenis risiko kecurangan yang diidentifikasi. Yang keempat yaitu merancang dan juga melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit yaitu memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari buku salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Yang kedua yaitu mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Baik, poin selanjutnya yaitu bidang-bidang resiko kecurangan yang spesifik. Yang pertama ada resiko pelaporan kecurangan atas pendapatan. Hal ini berupa pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, manipulasi atas penyesuaian pendapatan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan berupa kelalaian mencatat penjualan, pencurian penerimaan kas setelah penjualan. Yang ketiga yaitu risiko pelaporan kecurangan atas persediaan. Banyak perusahaan besar mempunyai persediaan yang sangat beragam dan berjumlah besar di banyak lokasi, sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansi. Risiko yang keempat yaitu risiko pelaporan kecurangan atas utang usaha. Perusahaan mungkin melakukan upaya untuk mengurang sajikan utang usaha dan melebih sajikan laba. Nah, hal ini tuh bisa dicapai dengan tidak mencapai utang usaha sampai periode berikutnya atau dengan mencatat penurunan fiktif utang usaha. Yang kelima yaitu bidang-bidang risiko kecurangan lainnya seperti aset tetap dan juga beban penggajian. Baik, materi selanjutnya yaitu tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Ada 2 hal yaitu merespon salah saji yang mungkin ditimbulkan oleh kecurangan berupa penggunaan pengajuan pertanyaan, mengevaluasi respon atas pengajuan pertanyaan, teknik menyimak, mengamati isyarat perilaku. Yang kedua yaitu tanggung jawab lain apabila dicurigai adanya kecurangan. Yang pertama analisis perangkat lunak audit. Yang kedua melakukan pengujian substantif yang diperluas. Yang ketiga yaitu implikasi audit lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu dokumentasi penilai indikasi kecurangan. Yang pertama yaitu keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi. Yang kedua, prosedur yang dilakukan atau dikerjakan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga yaitu resiko spesifik atas kecurangan material. Yang keempat yaitu alasan yang mendukung kesimpulan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Yang kelima yaitu hasil dari prosedur untuk mengatasi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Selanjutnya yaitu kondisi lain dan hubungan analitis yang diambil oleh auditor sebagai tanggapannya. Yang terakhir yaitu sifat komunikasi tentang kecurangan kepada manajemen komite, audit atau pihak lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.